Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang di channel saya, channel Tara Eva. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum silakan subscribe, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang tanaman ya. Kali ini saya mampir ke kebun anggur yang berada di Jalan Juragan Sinda di Depok ya teman-teman. Kita akan belajar cara menanam dan juga cara perawatannya. Jika ada teman-teman yang suka, silakan dicoba di rumah ya teman-teman. Bang Said juga menjual bibit dan media tanam. Kita bisa belanja online melalui WA, nomor WA ada di layar dan juga di kolom deskripsi. Halo Bang Said. Halo Bu Eva. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang Bu di kebun anggur. Siap. Ini pertama nih kita review nih. Betul. Ini lokasinya di mana sih? Ini sebenarnya ini masuknya di Kukusan Depok Bu, tapi termasuk perbatasan sama Srengseng Sawah Jakarta Selatan Bu. Jakarta sama Depok lah ya. Iya. Pinggiran ya. Oke, ini perdana nih kita reviewnya tanaman anggur nih. Aku lihat tuh cakep-cakep. Nanti bisa ada apa namanya bibit, jual bibit juga. Iya betul Bu. Di sini saya sedia bibit. Iya siap. Dari bibit yang kecil ya Bu, 60 cm. Siap. Sampai bibit yang udah besar gitu Bu, batangnya udah coklat gitu. Oh siap-siap. 5 meter, 4 meteran gitu. Oh gitu. Jadi nggak cuman jual yang kecil. Terus kan medianya juga khusus ya Bu. Jadi ada menjual media juga. Betul. Oke, nanti karena kalau misalnya ini online bisa kan ya? Bisa. Oh, bisa ya? Saya pernah kirim ke Padang. Oh, siap. Ke Kalimantan juga udah pernah. Oh mantap jiwa. Mantap. Oke, ini kita lihat nih koleksinya apa aja nih. Anggur kayaknya banyak katanya. Banyak Bu. Di sini saya punya 30 pohon. Siap. Terus variannya itu ada 15 jenis kurang lebih. Oh, anggur ada 15 jenis. Betul. Sebenarnya lebih banyak lagi Bu. Cuman banyak ya. Cuman di sini baru 15. Setahu aku tuh cuman merah sama hijau doang. banyak. Oke, coba kita lihat nih. Oke, dari sini mungkin Bu ya. Nah ini ada pengunjung, pengunjung. Oh ada pengunjung juga nih. Ini sebenarnya di halaman belakang rumah Bu. Oh iya benar-benar. Di sini rumah, ini halaman belakang. Ya, ini luas banget nih. Lumayan lah. Tapi ini kalau misalnya nanam anggur gini mesti dibikin kayak jaring-jaring gitu ya, nah, penahan iya, Bu. gitu ya. Jadi ada 2 sistem biasanya kita Bu ya. Oh, ada 3 sistem. Pertama ini para-para yang kayak teman-teman lihat semua di atas nih. Ini namanya para-para. Jadi buahnya bergelantungan di atas gitu ya Bu. Oh iya benar-benar. Kayak biasa. Kita dari dulu ngelihat pohon anggur yang di atas gitu kan. Iya benar. Nah ini ada sistem tralis namanya Bu. Oh jadi samping gitu ya. Betul, jadi dia di samping bisa naik. Juga ya? Bisa. Dan sebetulnya di luar negeri pun kebanyakan perkebunan anggur itu nggak para-para gini. Oh, tapi sistem gini tralis gini karena dia lebih mudah dirawat. Oh, lihat nih, buahnya bukan main. Ini namanya varian Harold. Varian
Harold. Harold gitu dari Ukraina ini. Oh, siap. Jadi di sini impor semua Bu anggur. Oh, siap. Tapi ininya ada lah ya. Apa sih namanya? Tanamannya ada ya? Semua jenis ada ya? Yang kecil juga ada? Betul. Oke, siap. Betul. Tuh ini kalau ini masih anak nih ya? Iya, ini berry kita nyebutnya. Oh, kecil gini namanya berry gitu berry, ya? Berry dari sini, terus sekitar 2 bulan sebesar ini dia. Ini 2 minggu lagi siap dipanen ya? Iya. Ini biasanya kalau satu pohon, ya. Tuh berapa ini tuh? Berapa buah gitu maksudnya? Berapa bunga ya? Berapa dompol gitu ya Bu? Bahasanya kita ya? Dompol. Biasanya berapa dompol tuh? Tergantung ya Bu. Jadi dengan sistem yang ada itu kita bisa memprediksi berapa jumlah dompolan Bu. Oh, ini kayak kayak gini. Ini satu gini tuh satu dompol. Betul, ya. Ini satu dompol gitu. Dan di setiap batang tersier ini dia bawa 1 atau 2 dompol. Ini kayak satu batang nih tersier. Satu batang iya. Ini ada 2 dompol. Oh gitu. Ya. Ini satu batang tersier ada 2 dompol. Oh siap. Nah ini satu batang cuma ada 1 gitu. Iya. Tergantung ininya ya. Ya tergantung. Nah ini kan nih satu pohon. Oh nih pohonnya ini nih. Ya. So ini satu pohon dinaikin tersebar ke sana. Udah nyampur nih ya. Betul. Nah ini kalau boleh tahu nih perawatannya gimana? Mungkin ya teman-teman di rumah ada yang mau coba nanam anggur di halaman kecil juga bisa ya? Bisa. Menyamping gini juga bisa ya? Bisa di pagar bener. Terus bisa pakai pot Bu. Nanti saya tunjukin yang di pot berbuah juga ada di Tambula pot. Oke, kita jalan. Ada yang merah-merah juga tuh teman-teman. Nah, ini coba. Contohnya nih. Ini varian urum. Oh, varian urum namanya yang ini. Urum ya. Ini juga dari Ukraina juga. Dari Ukraina. Oh, ini kalau yang udah merah gini udah matang tuh ya? Ini belum matang sempurna. Oh. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi baru matang. Sampai merah tua. Gimana kalau kita sekalian nyicipin, Bu? Boleh. Boleh ya. Kita boleh nyobain nggak nih? Boleh nyobain. Ini belum matang sempurna. Dipilihin yang matang-matang sempurna lah ya. Jadi pilihin yang agak matang gitu. Siap. Wah ini mantap juga nih, boleh. Ini sejempol-jempol deh Bu. Oh iya. Coba Ibu pegang satu, boleh. saya satu. Kita cobain ya. Cobain. Mantap jiwa. Jadi emang urum ini rasanya nano-nano Bu, ibaratnya. Ada asemnya dikit ya? Ada asemnya, ada manisnya gitu kan. Tapi yang kita diunggulin di urum ini teksturnya tuh kenyal kan Bu? Kenyal ya. Dia kalau digigit ngelawan gitu. Yang pasti rasanya yang mantap ya. Ya. Oke. Nah yang itu tadi namanya apa tadi yang ini? Ini urum. Urum ya? Ya urum. Dia termasuk jenis yang mudah dibuahkan Bu. Oh jadi gampang ya? Betul. Jadi pohon anggur itu informasinya pohon yang bisa hidup sampai ratusan tahun Bu. Puluhan sampai ratusan tahun. Oh jadi enggak ini habis udah panen batangnya pohonnya dibuang gitu kan. Oh ini enggak, kalau anggur ya? Anggur juga gitu, malah anggur itu untuk membuahkan ya harus dipruning Bu. Oh, kalau bahasa gampangnya itu dipotong-potong gitu ya? Dipotong-potong ya. Kalau yang nggak tahu pruning itu Iya betul. Dipangkas dikit-dikit lah ya? Iya. Jadi yang dimaksud saya tadi 100 tahun ya pohonnya ini tuh bisa ratusan tahun gitu hidup Bu. Nggak pendek umurnya gitu. Oh jadi pokoknya mantep deh kalau nanam ini ya. Iya terus anggur itu bisa berbuah sepanjang tahun Bu. Dia nggak ada musimnya. Oh selalu berbuah gitu? Selalu berbuah. Jadi nih udah berbuah nih Bu ya. Iya panen. Nah besok saya mau buahkan lagi bisa, tinggal dipruning. Oh, tinggal potong istilahnya, dipotong lagi dahan-dahannya yang udah bekas buah ya gitu ya. Betul. Oh. Jadi nanti dia 2 bulan
ke depan langsung berbunga lagi, berbuah lagi gitu. Jadi daun baru yang batang baru betul, menghasilkan buah yang baru betul, gitu lagi ya. Betul, Oke, betul. Jadi makanya di pruning ya. Betul. Oke, nah ini lanjut ke sini nih, yang di pot bisa nih kalau teman-teman mau rawat pakai pot yang halamannya kurang luas. Betul. Nah, ini udah berbuah nih. Ini udah berbuah nih di tambula pot. Tapi belum matang nih. Kemarin saya cobain masih asam banget. Oh gitu. Ini yang tadi yang kita cobain ya? Ini beda lagi. Ah, beda lagi. Beda lagi. Ini Everest namanya. Everest. Oh, macem-macem banyak ya. Macem-macem. Bedanya bingung juga itu sama ini warnanya ya. Iya. Tapi bentuknya dia lebih bulat. Oh, lebih bulat ya. Oh, ini satu batang dilingkar-lingkar. Lingkar-lingkar bagus. Oh, pakai ini ya? Iya, pakai paralon sama kawat. Dikawatin, diputer-puter. Biar dia nanti inilah yang rimbunnya kayak gini nih. Oh, sebelahnya. ini rimbunnya nih. Oh. Nah, ini juga dijual nih, Bu. Oh, yang udah jadi gini dijual. Biasanya saya jual tambula pot itu yang sudah berbuah. Kayak gini contohnya ini udah pasti berbuah ya udah nih. berbuah nih. Oh, ini udah berbuah nih. Oh, siap. Lucu juga ya. Ini varian Ninel. Ini enak banget nih. Anggur Ninel. Iya, Ninel. Ninel namanya. Ya. Dari Ukraina juga. Kebanyakan di sini saya koleksi yang dari Ukraina. Dari Ukraina. Oh, ini subur banget ya. Iya. Ini baru di pruning nih biar dia berbuah lagi. Iya, bekas ini kalau pruning tuh habis dibotakin lah ya. Dibotakin bener. Dibotakin. Biar Jadi, nanti pas muncul dia bawa ini buah. daun baru nih. Ini kan habis dipotong nih di sebelah sini nih. Ya kan? Nah, ini keluar tunas baru. Nah, ini nanti yang keluarin buah ya. Betul. Nah, ini makanya baru panen lah ini ya. Betul ya. Istilahnya ya. Ini yang udah siap jual. Nah, kalau yang dijual gini berapa nih kalau yang udah siap jual nih? Biasanya kita lihat dari variannya, mudah apa susah dibuahin sama jumlah dompolannya, Bu. Oh, gitu. Itu, iya. Ini kemarin udah. Dompolnya satu apa dua yang ini? Ini satu. Kalau tapi satu, besar. Besar ya. Nah, dikasih ini berapa biasanya nih? kemarin udah ditawar 1,5. Oh, tapi belum dilepas, ya. Oh, pasnya jadi berapa dong? Kalau di WA aja. WA aja, free aja lah ya. Nah, ini ada lagi nih. Ada. Oh, di pot gini nih ya. Iya, putih cakep nih. Oh. Di pot. Ini jadi bikin pralon. Iya. Oh, dikasih nanti kalau mau pot kayak gini juga bisa, Bu. Nanti saya bikinin by order gitu ya. Oh, siap. Nanti kita dibikinin tinggal ditanam di sana di rumah ya. Betul. Oh, bikin cara bikin sebenarnya ini. Kita merawat anggur sama kayak ngerawat tanaman hias biasa, Bu. Saya juga banyak tanaman hias kan. Oh iya benar. Karena nonton channel Ibu juga. Thank you. Apa namanya? Seminggu disiram 2 kali, Bu. Oh, seminggu disiram 2 kali. 2 kali ya. Terus anggur ini terkenal suka media yang poros juga, Bu. Oh, sama ya. Sama. Dia harus poros ya. Nah, karena kalau nggak poros dia sama kayak aglo, cepet banget busuk juga. Oh. Akarnya. Ini mesti pakai paranet gak sih? Nah, ini yang menarik. Jadi anggur itu harus full panas, Bu. Oh, harus full panas full ya? matahari. Oh, jadi nggak boleh. Misalnya kita depan rumah ada pohon mangga besar gitu. Mau dikasih anggur di bawahnya, nah itu nggak bisa, Bu. Bisa ya, mesti panas bener ya. Mesti panas bener, makanya nggak ada halangan. Orang-orang di Kalimantan, di Sumatera tuh pada bagus-bagus, Bu. Oh, karena yang di pesisir gitu ya. Panas ya. Panas banget, bagus. Gitu. Terus kalau ini perawatannya kan tadi penyiraman. Betul. Media tanam apa aja tuh di sini? Nah, media tanam itu tuh ada saya di sini kan produksi, Bu. Nah, itu tuh siap media tanam siap jadi lah ya. Siap jadi. Nah, kalau yang saya bikin itu dari sekam bakar. Siap. Sekam lapuk. Terus ada tanah lembang sedikit. Terus dicampur juga kohe, Bu. Oh iya, itu pupuk kandang lah ya, kohe. Pupuk kandang, kotoran hewan. Terus udah sih sama humus bambu. Oh, sama humus bambu. Ya, terus fermentasi nggak sih tuh? Nah, jadi kita spesialnya di sini tuh udah saya fermentasi semua, Bu. Udah siap pakai jadi lah ya, udah nggak usah repot-repot betul. Ya. Saya udah gitu saya kasih trichoderma, asam humat, udah lengkap lah. Oh, siap, untuk apa namanya? Anti jamur, anti bakteri juga. Oh iya, kayak pusing. Nanti saya kasih lihat apa namanya? Packingannya ya. Ada terus packing. nanti kalau misalnya nih media nih udah nih betul. penyiraman.
Penyiraman seminggu 2 kali. Nah, di seminggu 2 kali itu, yang sekalinya kita pupuk, Bu. Kan itu kan nanti berbunga dulu. Biasanya katanya kalau berbunga itu pupuknya beda. Betul. Sama kalau sudah berbuah tuh beda lagi pupuknya. Betul. Ya? Jadi kita bagi jadi 2, Bu. Siap. Ada pertumbuhan, pupuk pertumbuhan sama pupuk pembuahan. Ini pupuk. Sambil jalan kali ya, Bu? Oh iya, siap. Nah, biar saya. Nah, ini kayak gini. Ini bibit yang saya jual nih, Bu. Nah, ini bibit nih ya. Ini 150-an. Satunya 150, mau jenisnya nanti bolehlah Japri ya minta yang jenis betul, apa ya. Betul. Nah, ini 150.000 nih kayak gini nih. Betul. Nah, kalau ini namanya lagi pertumbuhan nih ya. Betul. Pakai Jadi pupuk pakai namanya NPK Grower, Bu. NPK Grower. NPK Grower ya. Oh. Banyak kok di online ya. Banyak lah ya. Jadi apa namanya? Satu pohon ini kok paling bagus sebenarnya yang saya saranin itu di grounding, Bu. Jadi di tanah. Oh, ditanam di tanah dulu. Tanam di tanah. Apa namanya? Misalnya kita punya lahan gitu ya, di belakang rumah, depan rumah. Kita grounding yang bagus tuh pakai tanah. Jadi tanah digali dulu, Bu, kayak gini ya. Oh, ini dia nih contohnya nih. Ini tanah semua nih ya. Iya, dulu kan ini tanah nih. Oh iya. Tanah biasa. Saya gali kedalaman 60 cm, Bu. Oh. Kedalaman 60 cm, lebar juga 60 cm. Siap. Gali tanah, keluarin, baru pakai media. Saya pakai medianya yang udah difermentasi tadi. Betul. Ya. Pakai media. Ketebalan medianya? Ini apa tadi kan 60 cm ya itu ya. Oke. Nih contohnya nih satu batang nih ya. Ya. Ini juga saya nanam dari segini nih. Oh iya. Sekarang tinggal panen terus nggak ada berhentinya ya. Ini umur 8 bulan, Bu. Oh, 8 bulan ya. 8 bulan. Ya. Ini sampai ke sini nih. Iya, ini udah berbuah. Nah, ini buahnya nih, tuh. Ini nih yang bagus. Oh, ini bagus nih buahnya. Tuh. Itu dari pohon yang tadi tuh ya. Betul. Oke. Jadi dari umur segini kalau udah sampai biasanya sebulan jangan dipupuk dulu. Kalau udah nyampe di rumah ditanam, ditanam sebulan jangan dipupuk dulu. Karena medianya udah bagus ya. Betul. Jadi disiram-siram aja seminggu 2 kali. Lihat cuaca, kalau panas gitu seminggu bolehlah 3 kali gitu, 2 sampai 3 kali. Siap. Tapi kalau hujan ya seminggu 2 kali gitu. Oke. Terus dikasih pupuk, udah sebulan itu dikasih pupuk seminggu sekali. Kasih pupuk seminggu sekali yang apa namanya? Namanya NPK Grower. Yang grower ya. Yang grower. Yang N-nya banyak ya gitu ya. Betul. Siap. Yang apa nitratnya banyak kan? Oh, siap. Seminggu sekali itu kan 2 kali tuh kita nyiram. Ya, yang sekalinya tuh ditambahin pupuk. 1 sendok makan. NPK Grower dilarutin ke air 5 liter. 5 liter. Habis itu dikocor. Kocor ya. Kalau dikocor tuh disiram ke medianya. Gitu ya. Gitu. Tapi nggak boleh kena akar kan? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya aman. Sekeliling inilah sekeliling ya. ini ya merata gitu. Merata gitu ya. Sekalian kita siram. Siramnya juga jangan banyak-banyak. Oh iya. Karena anggur juga nggak suka kalau medianya tuh basah. Terlalu becek ya. Iya. Jadi cara melihat anggur itu gini, Bu. Siap. Jadi namanya ada pembentukan cabang di anggur itu. Kalau kita mau cabangnya banyak. Kalau mau maksimal buahnya gitu ya. Kayak di mana ya? Nih. Jadi kita nyebut ini batang primer. Batang primer. Iya, benar. Yang dari bawah. Biasanya kita sebut batang primer sampai pas dia belok. Itu kita bilangnya sekunder. Oh iya, ada cabang baru gitu, beda. Sekunder. Cabang kedua lah ya. Betul. Nah, sekunder kita ikutin terus sampai batas di mana maksimal tempat kita gitu. Nanti di ujungnya kita potong, Bu, kita Excel namanya. Kita Excel ya. Iya, kita Excel break itu atau pemotongan di ujung. Potongan ujung ya. Agar cabang-cabang tersiernya ini dia tumbuh maksimal. Keluar lah ya. Betul. Cabang baru ya. Betul. Jadi rame gitu cabangnya, nggak sebatang doang. Betul. Jadi bisa 5 batang. Betul. Cabangnya. Kayak gini. Ini kan namanya tersier, baru dari sekunder dipotong, baru nanti baru keluar nih. Namanya tersier. Oh iya, ke kiri ke kanan nih. Kanan kiri, kayak tulang ikan ya, Bu. Oh iya benar. Tuh jadi melebar gini ya. Nah, jadi di tersier itulah yang menghasilkan nanti buahnya. Jadi semakin banyak kita punya tersier, kita ngerawat tersier,
semakin banyak juga buah yang dihasilkan. Oke, nanti selanjutnya udah berbunga. Nah, jadi baru pupuk berubah tuh. Nah, pada saat kapan pupuknya berubah ya? Jadi kita kasih grower itu sampai sekundernya itu berwarna coklat, Bu. Oh, jadi batangnya udah warna coklat, udah tua lah ya? Ya, udah tua. Ya. Terus tersiernya udah lumayan besar gitu ya, sepensil lah, sepensil 2B gitu atau pulpen yang lumayan itu. Siap. Baru di situ kita kasih pemupukan pembuahan. Pembuahan beda lagi ya. Beda lagi. Jadi biasanya kalau di sini saya pakai MKP yang putih, KNO3 putih sama boron. Boron itu yang pink bukan? Yang kuning. Oh, yang kuning. Boroni, iya. Oke, nah itu nanti kan berbunga tuh. Nah, biasanya katanya kalau udah berbunga, udah berbuah nggak boleh dipupukin, benar nggak sih? Enggak juga. Emang macam-macam lah, macam-macam. Ada juga banyak versi gitu ya, Bu. Iya. Tapi yang saya praktekin sih di sini lanjut terus, Bu. Oh, lanjut tetap biarpun dia berbunga, biarpun buahnya tuh masih kecil-kecil tuh nggak apa-apa, tetap dipupuk berapa kali tuh? Seminggu sekali tetap. Seminggu sekali. Takarannya juga sama, 1 sendok makan dicampur sama 5 liter air. Oke, dikucur lagi lah ya. Kucur lagi. Oke, kalau udah sampai berbuah. Sampai berbuah. Jadi saat kita lihat sekunder udah coklat, kita pengaplikasian pupuk pembuahan selama 4 kali atau 4 minggu berarti kan? Iya, benar. Baru kita pruning. Potong lagi gitu. Kan tadi kita potong di ujung sekunder. Nah, terus kita tersier udah menyebar, udah bagus, udah masuk pupuk pembuahan. Selama 4 minggu pupuk pembuahan baru kita potong di tersiernya. Oh, tersiernya sekarang baru yang dipotongin. Yang dipotong. Setelah pembuahan. Kenapa, Bu? Kan udah berbuah. Belum. Jadi belum. Jadi berbunga. Jadi bunga itu pas kita pruning baru berbunga. Jadi dikasih spare 4 kali pupuk. Kan tadi dari grower ya, Bu. Pindah ke pembuahan. Nah, itu tunggu 4 kali. Oh, 4 kali pemupukan. 4 kali pemupukan. Langsung baru dipotong, baru dia berbuah. Oh, gitu. Nah, baru dia berbunga gitu. Biasanya ada yang stop, ada yang lanjut pupuknya. Kalau saya yang lanjut aja ya. Iya. Ini kalau ini ya pengalaman ya, udah ada hasilnya ya, ikutin aja dah yang udah pengalaman deh. Kadang-kadang suka beda-beda ya. Beda-beda memang. Oke, lanjut. Nah, setelah berbuah ini kayaknya dibungkus-bungkus nih. Betul. Nah, kalau di sini problemnya banyak luwak, banyak hamanya, Bu. Ada luwak, ada kalong banyak. Makanya kadang-kadang ada lalat buah. Ya, benar, ada lalat dalamnya buah. Bikin busuk ya. Betul. Makanya dibungkusin. Makanya ini tadi sebenarnya semuanya dibungkusin karena mau konten ya kan. Bongkar dulu biar cakep. Biar kelihatan buahnya. Nah, jenisnya sekarang nih. Oke, sekarang kita ke Harold nih, Bu. Oh, ini. Ini anggur hijau ya. Anggur hijau. Nih. Oh, dipotong. Oh, aduh, mantap. Ini Harold. Oke, saya nyobain, Ibu nyobain lagi ya. Asik nih. Wah, pulang-pulang kenyang kita nih, jenisnya banyak soalnya. Siap, asik. Saya nyobain. Mantap. Oh, ini bijinya lebih kecil ya? Betul. Ini udah matang belum sih nih? Ini belum. Oh. Jadi cara ngelihat anggur udah matang apa belum, Bu? Kita lihat dari bijinya. Kalau bijinya bulat banget gitu ya? Kalau biji, nah ini saya dapat yang nggak ada bijinya. Oh, jadi udah matang ya? Dia. Enggak, seedless. Seedless itu apa sih? Seedless itu yang bijinya sedikit atau sampai nggak ada. Oh, beda-beda ya? Ya. Oke. Cobain lagi, Bu. Udah, kenyang kita nanti. Dia beda sama urum tadi. Kalau urum tadi kan crunchy ya, Bu. Maksudnya ada asam-asamnya. Kok ini nggak manis? Kalau ini manis dan beraroma. Jadi pas kita makan tuh
ada aroma. Ada aromanya. Oh iya benar-benar. Kalau saya ngerasanya tuh kayak apa ya? Kayak kita minum yang ada melati-melatinya, ada aroma melatinya kalau saya ya, kalau di saya. Aku sih rasanya ya itu ada wangi-wanginya tapi nggak tahu wangi apaan tuh ya. Iya. Nanti ada lagi Bu yang favoritnya. Oh siap. Yang hijau tuh ada berapa macam aja tuh? Yang hijau di sini ada 3 macam. Kayaknya tadi ada yang lonjong-lonjong ya. Betul. Nanti kita lihat ya. Oh, ini lihat. Ini nih bukan main. Ini udah pada matang-matang semua nih. Oh. Ini anggur hitam nih. Nanti hitam ini. Sekarang masih hijau. Oh, nanti ini hijau bisa hitam ya? Iya. Oh. Variation nanti berubah warna dia. Yang ini merah-merah. Ya. Siap. Nah, kalau yang di ujung itu tuh? Oke. Nah, ini favorit nih Bu di sini. Oh, iya siap. Kalau ini tanamnya di pinggir ya? Apa sih namanya? Tralis. Tralis ya. Sama kayak tadi. Ini bisa satu dompolnya bisa 1,5 sampai 2 kilo. Satu dompol gini. Padahal buah kenapa nggak suka air ya? Kenapa Bu? Iya, tanaman buah kenapa nggak suka air ya? Iya, itulah uniknya anggur memang. Dia. Oke. Nah, ini namanya transfigurasi. Transfigurasi. Biasanya gampangnya kita manggilnya trans lah. Oh, trans. Anggur trans. Oh. Ini juga salah satu favorit. Dia hijau tapi ada merona merah kayak gini. Merah-merahnya ya. Iya, cakep nih. Warnanya tuh. Oh iya, ada merah-merahnya. Gede banget nih. Satu dompol. Bontoh banget ya. Ini sejempol-jempol saya tuh. Waduh, mantap. Nyobain juga nggak Bu? Nyobain deh. Harus nyobain ini. Boleh. Tapi ini belum matang ya Bu? Segini belum matang. Kalau matangnya merah atau gimana sih? Matangnya segini, warnanya segini. Oh, ada merahnya sedikit gitu. Ada merahnya sedikit. Oh, ini banyak nih tuh, belum pada ini tuh. Calon-calonnya ya. Tuh. Aku nyobain, saya nyobain lagi. Ada asik nih. Ini trans ya Bu? Ini trans. Dagingnya banyak banget ya. Betul. Nah, ini belum matang, maaf ya. Karena ngelihatnya itu dari bijinya hijau. Bijinya masih hijau ya. Kalau yang udah matang itu bijinya coklat Bu anggur. Oh siap. Tuh. Ini sebenarnya ya Bu, kalau nanti matangnya ini tuh manis banget Bu. Oh gitu ya. Dia nggak ada rasa lain selain manis ini Bu. Ini belum matang aja udah kayak gini ya. Udah kayak gini ya? Kan, nggak asem kayak yang tadi ya Bu. Apalagi udah matang, mantap. Betul. Juga. Oh ini dipinggirin gini tuh, menyamping ini ya. Menyamping. Tralis. Oh, tuh. Gampang banget ngambilnya ya? Gampang banget ngerawatnya, ngambilnya. Terus kalau gelantungan di pagar gitu ya Bu, di depan rumah. Ya? Cakep banget ya Bu. Oh ini dari pohonnya nih. Nih pohonnya nih. Ini pohonnya. Diputerin ke sana. Sekunder, bagian sekunder, tersiernya naik. Oke, tuh. Kalau tersier tuh yang cabang-cabang baru-barunya dari yang tunggalan tadi ini ya. Tunas air Bu. Namanya tunas air. Atau kita sebutnya tersier. Tuh ini kan tuh nih batang-batangnya ya. Mantap jiwa. Terus ada anggur yang apa lagi nih jenis yang lain? Nah, ini anggur yang merah. Selain yang tadi trans, ini namanya Jupiter Bu. Jupiter. Oh. Ada 2 macam Jupiter, ada yang dari Ukraina, ada yang dari USA. Oh siap. Nah, yang ini dari ini Ukraina. Bulet nih ya? Ya, dia berry kita panen ya Bu. Udah matang belum? Udah. Oh udah, kalau udah nggak apa-apa. Iya makanya yang tadi matang-matang. Bisa diambil ya. Saya Bismillah. Oke, gemes deh. Waduh, udah rontok tuh. Ada yang rontok. Kalau udah matang kan gitu ya. Iya, gampang rontok. Oke, ini tadi namanya apa? Ini Jupiter. Ini setiap orang yang makan anggur gitu ya selama hidupnya di Indonesia belum pernah nyobain anggur kayak gini pasti. Oh, cobain ya Bu, Ibu satu, saya satu. Asik nih. Nah, kita bareng Bu, bareng. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Kayak ada madunya ya. Ada madu, terus manis madu gitu ya. Betul, ada. Terus beraroma ya Bu di mulut kita tuh masih ada aromanya gitu. Oh ini lebih mantap yang ini nih.
Wah, ini favorit, Bu. Ini lihat, Bu, satu pohon ini bisa 100 sampai 200 dompol, Bu. Kita Mantap jiwa nih. ini baru 6 bulan, Bu, pohonnya. Oh, 6 bulan udah bisa 6 bulan. panen ya? 6 bulan, ini pohon 6 bulan. Habis itu saya pertumbuhannya cepat, saya buahin. Ini bulan ke-8 dia. Oh, udah matang gitu. Udah matangnya bulan ke-8 lah ya. Ya. Waduh, mantap jiwa nih. Dan saya punya satu lagi pohon Jupiter. Yang ini udah lama nih, ini udah setahunan, Bu. Oh, ini dia nih batangnya gede banget nih. Ini udah setahunan. Nah, Oh, ini hijau sih? jadi dari hijau nanti. Oh, hijau dulu. Hijau dulu, nanti ada saatnya dia berubah warna, namanya variation, Bu. Oh, siap. Nah, ini kan hijau nih. Iya, makanya ini hijau-hijau tuh. Nih hijau, nih Oh, udah ini ada yang mulai merah berubah. tuh. Nah, Oh, iya bener. jadi ada transformasinya, Bu. Oh, dari hijau Ke ungu. ungu ya. Gimana? Aduh, mantap jiwa. Ya, recommended nggak, Bu? Yang ini, Yang Bu? ini nih. Stok banyak kan nih. Banyak banget, Bu. Di sini emang kita bibit juga dari pohon ini, Bu. Kita bikinnya Perbanyak lah ya. perbanyak dari pohon ini. Jadi udah bukan pasti ya. Terjamin lah gitu, Bu. Kita siap, nggak ngambil dari mana-mana gitu. Dari sini dari lah. sini nih, Yang yang kita sudah coba nih berbuah, ya. ya. Oke. Gitu. Siap. Nih tadi kan udah jenis-jenis nih. Sekarang Betul. coba lihat kita media nih Oke. yang kita jual. Tapi harga semua sama bibitnya. Bibit semua sama, Bu. Harganya ya. Ya. Oke. Nah, ini kita bawa, kita kasih tamu. Oh, siap. Ya, coba. Ini teman-teman lapaknya ini dekat lapak Mas Aris. Nih, cobain. Tuh, ada si Teteh. Oh, tetehnya Mas Aris no. Nah ini nih tanaman banyak tuh. Ini juga berapa ada yang dari Bang Aris. Nah yang ini nih, waduh. Ya, nah ini anggur hitam nih, Bu. Salah satu contoh ini anggur anggur hitam. hitam. Nggak kelihatan ya, tapi belum matang. Oh coba, anggur hitam yang ini ya. Ya. Nah, Ini baru gambarnya kelihatan. Anggur hitam. betul. Oke. Ini coba saya ambil satu yang udah paling hitam lah, Oh, siap. biar kita nyobain lagi. Ah mantap nih. Ini namanya akademik, Bu. Oh siap. Anggur akademik itu. Iya, variannya akademik. Jadi sini tuh makan anggur dari anggur satu ke anggur lain tuh beda-beda rasanya, Bu. Sampai naik-naik nih Bang Said nih. Nggak ada yang sama. Oke, ini kita satu. cobain. Ini satu. Waduh. Nah, ini hitam. Oh ini hitam ya? Ya. Oke. Tuh. Oke. Manis ya, Bu? Manis bukan main. Jadi belum bingung. matang. Yang mana jadinya bingung ya? Makanya misalnya mau nanam anggur gitu, Banyak jenis aja deh sekalian. bingung mau yang mana ya? Bisa main-main ke sini gitu, Oh, Bu. iya, Jadi siap ya. mau memutuskan yang mana tuh bisa nyicipin dulu buahnya gitu. iya. Mumpung lagi panen, jadi Betul. bisa milih ya mau rasa yang mana. Tadi yang madu, rekomen banget. Yang madu tadi namanya apa? Jupiter. Jupiter. Aduh, Mau nanam nggak, Bu, di rumah? Enak Kalau katanya. ada halamannya enak nih yang pinggir-pinggir ya. Betul. Pokoknya mudah lah menanam anggur tuh. Banget tuh. Tuh ini ya tuh sampai ke sono-sono tuh. Nah, ini Tapi yang kalau buahnya dijual nggak sih? banyak banget yang pengen buah, jual dong buahnya. Tapi selama ini belum pernah kita jual buah, Bu, tapi insya Allah ke depannya sih rencananya Jual buah datang aja ke sini gitu enggak? ya kepengennya sih nanti insya Allah ke depannya kita mau bikin wisata petik buah gitu lah, Bu. Oh, siap. Sekalian kebun edukasi, sekalian wisata gitu, Bu. Oh iya benar-benar. Jadi di sana tuh saya nanam Jupiter banyak, Bu, ada 10 pohon. Oh, no. Karena paling recommended kan Jupiter Iya, kan, Bu. makanya kayak madu. Yang di sana tanaman apa tuh di pojok no? Itu mah ibu saya tuh. Oh, apaan sih tuh? Itu ini apa? Hoyong. Oh, hoyong. Hoyong. Oh, iya bagus tuh buat ini. Nah, Bikin nyayur. bisa nggak kalau dia nanya, "Bang, bisa nggak, Bang? Pakai pot, nanam di pot tapi berbuah banyak nih." Contohnya.
Ini buahnya ya. Ini trans yang tadi, Bu. Oh, yang di pot ya? Ini trans yang tadi. Kan tadi kalau yang di pot biasanya melingkar gitu. Melingkar. Kalau ini saya naikin ke atas. Ini pohonnya nih. Oh, ini pohonnya nih, di pot nih. Ini dari pot. Nah, di batangnya pot. kecil padahal ya? Batangnya kecil. Tuh. Naik, tapi tersiernya besar-besar. Oh iya, tuh. Ini cabangnya tuh kemana-mana nih. Ini buahnya nih. Nah, ini buahnya. Ini tuh. Tuh. Ini trans yang tadi. Boleh juga nih. Tuh, di pot bisa nggak Bang? Bisa banget. Bisa di banget pot. ini contohnya ya udah Betul. terbukti ya. Nggak masuk ke tanah, apa cuma di pot aja ini. Yang penting pot apa namanya yang penting pupuknya ya. Media sama pupuk, Bu. Karena kalau salah media juga pertumbuhannya stuck, nggak naik pertumbuhannya susah. Nah, coba medianya kita. Nah, ini saya ada 2 packingan, Bu, media. Oh. Ada yang ini 20 kilo nih. Biasanya buat 1 pohon tuh cukup di 20 kilo. Atau kalau apa namanya mau yang di pot, Bang, bisa juga ada yang 5 kiloan. Oh iya. Nah, nanti tinggal yang 5 kilo berapa nih? Yang 5 kilo di 20.000. 20.000 yang 5 kilo. Yang 20 kilo ini di 100.000 ya. Ini kan sekalian yang gede ya, betul. biar langsung di pot yang besar. Saya udah tadi ngirim ke Majalengka, ke mana lagi, ke Surabaya pakai kargo. Oh, pakai kargo karena kan berat dia 20 kilo. Benar. Dan alhamdulillah reviewnya bagus-bagus semua, Bu. Pohonnya pada apa vigor istilahnya, cepet. Ya udah tumbuh. Pengalaman lah ya jadinya kan. Hasilnya udah kelihatan. Betul. Ya buahnya ya. Kalau nanti Ibu lihat di situ tuh banyak karung-karung itu difermentasi dulu. Lagi difermentasi ya. Oke, gitu. Siap. Nah, ada anggur nih, Bu. Beda lagi nih. Betul. Ini namanya ini kalau kelihatan ya? Ini lonjong-lonjong nih, Bu, kayak cabai rawit. Tuh. Ini namanya The Dream. The Dream. Oh. Ini juga saya belum pernah nyobain, Bu. Rasanya kayak apa? Tapi ini udah matang belum? Ini belum matang. Oh, ini masih ada hijau-hijaunya. Masih ada hijau-hijaunya. Dia tuh merah banget. Ini dari China ini. Oh, dari China ini. Tapi ininya ada tanamannya. Ada bibitnya juga bibitnya. Ada. Oh, bukan main. Ini dari hijau ini ya? Ini dari hijau, tapi beda. Oh, beda. Nah, kalau ini kan bulat, kalau ini lonjong kan? Oh iya, ini lonjong-lonjong nih. Ini saya juga belum pernah nyobain. Katanya tuh, aduh paling enak nih. Oh, yang ini masa sih? Iya, katanya. Aduh, bingung udah tuh. Tadi kan kita udah nyobain macem-macem, satu pohon satu rasa. Nah, ini benar. Juga katanya the best. Oh, aduh, nih teman-teman kalau mau ini langsung aja datang biar cepet nyobain dulu. Nanti kalau udah panen udah nggak bisa nyobain ya. Betul. Tapi di sini insya Allah saya jaga buat pembuahannya itu nggak serentak, Bu. Jadi ya selalu jadi ada contohnya lah betul. Siap. Walaupun sedikit, tapi saya bedain yang di sini berbuahnya bulan apa. Jadi bergantian terus. Oke, nanti jadi kalau mau main ke sini main aja gitu, Bu. Ininya apa sih namanya apa nih? Nama nursery-nya lah itu. Ya, nama kebunnya. Ini sih saya pakai nama ibu saya aja, Kebun Anggur Bu Ita. Kebun Anggur Bu Ita, gitu aja lah ya. Betul. Oke, nanti ya kalau mau main WA gitu, Bu. Japri aja ya, biar nanti kalau misalnya ini deket Mas Aris, lapaknya Mas Aris kalau tahu ya. Betul. Deket dari situ. Deket banget. Oke. Yang terakhir ini, Bu. Ini namanya Veles, Bu. Oh, ini beda lagi? Beda lagi. Lihat nih. Oh, ini Veles. Ini yang biasanya dijadiin kismis. Oh, Anggur kismis nih. Tapi agak kecil-kecil. Emang dia kecil-kecil, Bu, tapi banyak. Groyokan ya. Groyokan ya. Cobain saya nyoba. Nah, itu udah warnanya udah berubah tuh, udah matang. Iya, belum matang banget. Oh, ini belum matang banget ya? Tapi udah mulai berubah. Biasanya kalau makan ini tuh sekali 3 gitu, Bu, harusnya. Habis dong sama kita semua. Ini manis juga ini. Manis. Tapi nggak ada biji ya? Ibu dapat yang seedless, saya dapat yang ada bijinya tuh satu. Oh, beda-beda ya. Iya. Jadi itu yang dibilang seedless, ada yang bijinya kecil, ada yang tanpa biji gitu. Oke, siap. Gitu, Mantap jiwa. Jadi kalau misalnya tadi bibitnya yang udah dicangkok lah istilahnya ya, bukan dari biji kan ya? Betul. Biasanya kalau dari cangkok tuh langsung berbuah ya, maksudnya kan ada yang ditanam bulat pot. Kalau dari biji suka lama
nggak berbuah-buah. Iya, kalau ini kan cangkok ya apa? Dari cangkokan benar. Nah, jadi kalau cangkok tuh yang udah berbuah biasanya cepat berbuah. Betul. Ya. Jadi saya Tahu ya gue. Tapi benar juga gitu, Bu. Benar-benar. Oh, bener, saya ya? sempat nanam yang namanya varian Moondrop ya, Bu, yang dari China itu belum ada yang berbuah di sini gitu, Bu. Tapi udah ada bibitnya. Saya nanam udah 2 tahun belum berbuah. Ya. Emang kalau katanya sih ya. Betul. Kalau cangkok yang udah berbuah cepat berbuah. Betul, Bu. Oke deh, Bang Said. Oh ya, satu lagi, Bu. Saya juga bibit nggak yang kecil, yang besar juga ada. Oh iya, mana dia? Nah, ini yang 5 meteran, Bu. Jadi kalau yang lama gitu, kayak lama udah langsung udah agak gede gitu. Betul. Ya. Ini ada nih yang udah coklat batangnya. Oh, udah batangnya 5 meter coklat. di 850, Bu. Ini udah belajar berbuah nih, Jupiter. Gitu? Ini Jupiter nih. Iya. Waduh, mantap Udah nih. belajar berbuah. Tuh, udah belajar berbuah. Jadi nanti sampai rumah tinggal dirapihin dahannya, dibikin tersier. Masukin pupuk pembuahan, di pruning, insya Allah berbuah. Oke, tuh. Ini yang harga 700. Ini 8,5. 8,5. Iya. Kalau yang ini Yang ini di 150. 150. Yang sana tadi? Yang di pot yang 1,5 juta belum dilepas. Oh. 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Pokoknya japri aja lah. Japri. Ya, yang di pot sih japri aja. Japri aja ya. Oke deh Bang Said. Oke, Bu Eva. Terima kasih ilmunya. Semoga teman-teman terinspirasi ya. Amin. Buat nanam anggur, biarpun halaman kecil juga bisa ya. Iya, ini kecil lah segini mah. Dibikin kayak pagar aja ya. Betul, pakai sistem teralis, bisa di pot, macam-macam. Nanti kalau mau konsultasi juga WA aja, Bu. WA aja boleh ya? Boleh. Oke, siap. Terima kasih Bang Said ya. Sama-sama, Bu Eva, teman-teman, makasih. Deh.